Halo, perkenalkan saya Ayu Maharani Agustin Permata, NPM 2253052016. Di sini saya akan melakukan praktik konseling dengan teknik SFBC, yaitu Solution Focus Brief Counseling. SFBC ini berfokus pada pencarian solusi untuk mengatasi masalah dan melakukan suatu perubahan untuk bisa menjadi pribadi yang berkembang. Tetap stay tune. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Aduh, Mbak. Dari mana? Dari main. Oh, dari main. Tempat teman. Tempat temen Mbak. Oh, gitu. Sendiri aja? Iya sendirian. Sering main apa sama teman? Jarang-jarang sih Mbak, karena saya ikut eskul, jadinya kan pulangnya kadang nggak tentu. Kadang juga kan ada kesibukan di sekolah. Oh, padat ya jadwal Padat gitu sekolah. Mbak. Iya. Main paling sore doang. Sekolahnya di mana? Di sini deket sini. Sekolah apa? Ini SMA kelas 3. Oh, kelas 3. Jadi kan lagi sibuk-sibuk ujian ini Mbak. Oh, mau ujian ya? Iya, mau lulus nih. Iya. Mau lanjut nggak nanti? Lanjut atau ada mau kerja atau mau kuliah? Kalau ngelihat kondisi keluarga sih, kalau bisa sih lanjut Mbak. Iya. Tapi kan kita nggak tahu ya kedepannya bagaimana ya Mbak. Semoga aja keuangan keluarga mendukung gitu Iya. Mbak. Siapa sih nggak mau lanjut gitu Mbak? Benar. Sekarang kalau misalnya emang keluarga belum apa ya, istilahnya belum cukup biayanya, masih banyak kok cara lain kayak beasiswa ataupun Iya. apa gitu sih. Yang penting sekarang ini fokus belajar, fokus ujian untuk apa ya, ngadepin ujian-ujian berikutnya. Setelah lulus kan kita apa, udah ada bekal gitu lah. Iya benar Mbak. Iya. Kemarin juga saya habis juara juga sih Mbak. Oh, Pas juara. lagi kelas 2 juara ngaji MTQ di kabupaten. Oh. Itu ya bisa juga untuk modal kuliah. Siapa tahu kan jalur prestasi kan Iya. bisa lolos. Bagus tuh, hebat loh. Iya. Sama juga kemarin ikut paskibra. Tapi ini kecamatan, wakil kecamatan. Ini udah keren tahu itu. Kalau boleh tahu, selain sekolah apalagi kesibukannya? Ya main Mbak. Main doang. Main udah itu Main sama teman-teman. Iya sama teman-teman, nggak tentu sih Mbak. Kadang kita main, kadang kita di sekolah juga kan, kita kan belajar. Iya. Kayak eskul, kayak ibarat ngomong eskul kan kita belajar juga sih Mbak, kayak gitu. Kalau boleh tahu ikut ekskul apa? Eskul ini pramuka. Sama juga English Club. Wih, keren tuh. Iya, Pinter dong bahasa Inggris ya. sambil ngasah Skill. saya kan nggak ini Mbak, nggak seberapa bisa bahasa Inggris. Nah siapa tahu dengan saya masuk English Club nambah relasi fasih gitu loh dalam berbahasa Inggris gitu. Keren tuh, keren banget. Itu bisa buat bekal nanti. Kan kalau mau masuk kuliah tuh ada sih tes bahasa Inggris, tes segala macam gitu. Keren Iya, banget itu. makanya itu Mbak, dicoba aja semua sih Mbak. Iya benar, mumpung masih muda. Iya benar. Nyari pengalaman. Iya, keren sih. Good. Mantap. Terus tadi berarti dari main ya sama Iya, teman ya. Mbak. Terus masuk ke sini. Iya. Ada hambatan nggak di jalan? Macet atau gimana? Tadi sih lancar-lancar aja sih Mbak. Tadi kan ini lewat jalan tikus, jadinya kan agak cepet gitu loh Mbak. Kalau kita lewat jalan ibarat jalan yang sering dilewatin orang, jalan umum kan padet, pasti macet gini ya Mbak. Iya benar. Namanya juga kan di kota ya Mbak, beda. Dari ini sih Mbak, dari rekomendasi dari teman. Oh, keren gitu. tuh. Temannya tahu dari mana? Tahu dari informasi-informasi lainnya ya? Iya, tahu dari informasi. Pasti kan kesini ada tujuan ya? Iya benar Mbak. Kalau boleh tahu apa perlunya ya? Ini sih Mbak, kemarin itu gimana sih Mbak ini caranya? Saya ini kan sering ngerokok ya Mbak. Iya. Gimana sih ngurangin rokok ini gimana? Sama juga kemarin itu kan tahu-tahu masuk rumah sakit gitu loh Mbak. Diperiksa dokter, rupa-rupanya paru-parunya kotor gitu Oh, Mbak. gitu. Karena sering ngerokok Karena gitu. sering ngerokok. Oke, berarti itu tujuannya ya? Iya, minta saran dari Mbak gitu sih. Oke, kita mulai aja ya. Jadi sebelum kita mulai sesi konseling pada siang hari ini, kita tuh ada aturan tersendiri. Yang pertama itu ada asas keterbukaan, yang
Dan yang ketiga ada asas keterpercayaan. Nah, untuk asas kerahasiaan ini, jadi aku maupun Ade itu nggak perlu khawatir kalau misalnya pembicaraan kita pada siang hari ini nggak akan keluar, nggak akan disebarluaskan oleh publik gitu. Jadi Mbak minta tolong kita sama-sama menjaga apa ya, omongan yang kita Bicarakan, obrolin pada siang hari ini nih nggak kesebar gitu. Yang kedua ada asas keterpercayaan. Jadi aku maupun Ade kita sama-sama saling percaya bahwa saya percaya Ade bakalan bisa nuntasin masalah ini, dan Ade percaya aku nggak akan nyebarluaskan gitu. Jadi yang terakhir ada asas keterbukaan. Jadi Ade nggak usah ada yang ditutup-tutupin, nggak usah ada yang ditahan-tahan, luapin aja semua yang mau diomongin supaya masalah kita nih terselesaikan secara apa ya, keseluruhan gitu. Jadi nggak tanggung-tanggung gitu ya. Gimana, apakah setuju dengan aturan-aturan yang sudah disampaikan tadi? Setuju banget sih Mbak, masalahnya kan itu privasi kita ya Mbak, Iya, karena saya kan benar. ngomong sama Mbak aja, ibarat kita kan tuker pikiran gitu loh Mbak. Iya. Pikiran Mbak kan ini gimana saran Mbak gitu loh ya. Oke. Setuju banget sih menurut Mbak. Iya, siap. Jadi selanjutnya kita tuh ada aturan lain, yaitu timeline. Timeline itu kayak batasan waktu. Jadi batasan waktu yang paling efektif itu di 40 sampai 45 menit gitu. Jadi apakah nanti misalnya masalah kita belum terselesaikan secara keseluruhan, Adik bisa apa ya, menghubungi Mbak lagi, atau kita buat rencana untuk sesi konseling berikutnya. Gimana? Apakah sepakat? Sepakat Mbak, sepakat. Oke, terima kasih. Kalau boleh tahu diceritain sedikit dulu nggak apa-apa, masalah yang sedang dihadapi sekarang. Masalah yang dihadapi sekarang ini Mbak karena ini ya Mbak, ya karena ngerokok beberapa hari yang lalu itu saya tuh masuk rumah sakit karena keseringan ngerokok gitu Mbak. Jadi kemarin itu didiagnosa oleh dokter, katanya paru-paru saya ini kotor banget gitu Mbak, jadi harus dioperasi gitu Mbak. Jadi menurut Mbak, saran Mbak gimana sih ngurangin supaya ngerokok ini Nggak jadi kecanduan. nggak jadi kecanduan gitu Mbak. Emang sebelumnya awal ngerokok itu, kalau boleh tahu, dari kelas berapa? Kalau ngerokok Mbak awalnya dari kelas 6 SD menurut saya. Wah, Karena kelas 6. ngelihat temen belajar kayak ngelinting-ngelinting Gitu. daun singkong gitu, Iya, pakai kertas. Iya. Nah, karena kan guru tuh kayak belajar apa itu Mbak, bakar-bakar. Kami ini kayak kreatif paling ya Mbak, lagi bocil, namanya lagi bocil, daun singkong yang kering itu Mbak, kami Iya. anuin. Nah kemarin lah di situ kami sembuh. Awalnya ngerokok dari situ sih, ngerokok ini bohongan. Iya. Oke, berarti itu awal tahu itu dari kelas 6 SD. Iya. Tapi belum ngerokok yang emang rokok yang berbahaya itu. Iya, rokok pasif lah. Iya, benar. Jadi masih rokok main-mainan, namanya anak kecil ya, Iya, mungkin ya, benar. niruin orang yang lebih dewasa, Iya. jadinya terpengaruh kali. Karena juga kan ini Mbak, bapak kan ngerokok, Iya. jadinya kita ngelihat bapak kayaknya enak tuh ngerokok. Iya. Tapi belum Jadi berani. kita nyoba, tapi kita ini ya Mbak, saya ini kayak nyumput-nyumput gitu Mbak ngerokok, kayak ada putung rokok tuh bekas orang masih hidup tuh, rokok ini gimana sih rasanya ini, oh rupanya kayak gini tuh ngerokok, kayak disedot dulu kayak gitu, kayak dibuat bulat-bulat gitu. Iya. Kayak lama-lama jadi kecanduan gitu loh Mbak, kayak seru juga sih ngerokoknya gitu. Tadi kan adik kan bilang awal mula itu di kelas 6 SD. Iya benar Mbak. Dan itu memakai apa? Daun apa? Daun singkong yang kering tuh Mbak. Daun singkong yang Makanya kering. dibungkusin sama kertas Di double. Iya enggak, kertas buku itu, kertas untuk kita nulis itu loh Mbak, Iya. yang tengahnya kita anuin, kita bungkusin kayak biasa, kayak kita ngerokok. Gitu. Kita ngerokok lah kayak biasa. Jadi apa, daun singkong keringnya itu kayak diguntingin gitu, dimasukin? Enggak, kayak langsung dicabutin batangnya,
tapi itu daunnya itu lah nyoba-nyoba gitu loh mbak. Oh gitu. Gimana Oke. ya kita mbak ini ya kayak awal merokoknya dari situ, gimana ya kita mau beli juga kan ada duit ya mbak, Iya kita lagi benar, kayak masih masih kecil. kecil ya ini aja lah kreatif paling ya, akhir awalnya dari situ sih mbak. Jadi Nah terus kan tadi kan ada sempat terus bilang ya kalau pengen nyobain rokok yang beneran sampai putung rokok orang iya benar diambil. Nah itu iya. awal mulai itu dari kelas 6 SD itu atau Enggak, SMP? kalau itu sih mbak mulai itu ya kelas 5 sih, kelas 5 udah mau kelas 6 gitu loh mbak. Oh. Karena kan di rumah itu sering banyak tamu sih mbak, orang buang-buang rokok, putung rokok, jadinya nyobalah kita Ya. lewat gitu mbak. Saya lewat gitu mbak, jalan ada rokok masih hidup nih, lagi setengah itu mbak, Iya. nyobalah rasanya kayak gini langsung lari gitu pak, Nyemput. nyumput takut ketahuan dibuang lagi gitu, kayak penting nyoba dulu gitu. Iya. Nah udah itu pas yang kelas 6 itu ya udah mulai ini sih pakai Kreatif daun gitu ya, kreatif, sampai daun daun singkong pun aja, dijadiin rokok. daun singkong Gitu. kering itu loh mbak. Iya. Nah, dibungkusin pakai kertas. Jadi awalnya nih sebenarnya karena ada putung rokok, Iya terus diambil, terus waktu naik kelas waktu udah kelas 6 SD. mau naik kelas 6. Iya. Waktu udah kelas 6 SD-nya baru ngebikin sendiri. Iya kreatif bener kan mbak. Iya. Kalau waktu awal nyicip itu gimana rasanya? Apakah gembira atau senang atau emang itu tuh cuma penasaran aja? Sebenarnya. Waktu pas kita ibarat saya ini mbak ngerokoknya itu kayak gimana ya? Kayak pertama penasaran, Iya. yang kedua itu apa sih rasanya itu, kok orang tuh nyampe suka bener, ibarat ngomong tuh di ibarat ngomong nih mbak, mending nggak usah makan daripada ngerokok kan kata orang ini. Iya benar. Makanya jadi kayak kok bahasanya sampai gitu banget ya, Iya. apa sih rasanya, makanya nyoba tuh rupanya rasanya tuh ya kayak gitu mbak, ada manis-manisnya, ada ya gitulah mbak, namanya rokok ya mbak. Ya benar. Jadi keterusan ya sampai Iya. sekarang. Kalau kelas SMP-nya gimana? Kelas SMP-nya itu Berlanjut. udah mulai lanjut sih mbak, karena ngeliat temen sih kan. Iya. Namanya SMP kan kita lagi puber ya mbak, lagi kenakalan nih bareng Lagi kita labil lah. lagi labil bener mbak. Kita temen-temen sih sering bawa rokok ketengan gitu, nyumpul sebatang 2 batang. Udah mulai kelas 2 kelas 3 itu udah mulai Enjoy. kayak biasa aja gitu, tapi nggak langsung dilihat orang ramai itu mbak, kayak kita ngumpul-ngumpul juga. Tapi misalnya kelas 1 itu habis sebatang 2 batang, ini udah mulai kayak ibarat ngomong mulut ini pahit loh kalau nggak ngerokok gitu bener. Kalau kelas 1 itu kan udah mulai berani tuh ya bawa Iya. rokok ke sekolah. Mm-mm. Nah, itu nyumput atau terang-terangan di depan teman-teman cewek nih ya, bukan guru. Kalau guru kan pasti kena marah nih. Iya benar. Gimana? Kalau itu mbak ngumpet di kayak di belakang sekolah itu kan ada sih mbak, kayak Iya, ini benar. ada toilet, Gudang gitu ya. gudang toilet, ngumpet situ pas istirahat ngumpet di situ ngerokok lah. Ada berapa orang gitu mbak, kayak 4-5 orang gitu teman ngerokok lah, Jadi bawa ayo ngerokok rombongan nih gitu. ini ngerokok gitu, nyoba nih gitu, Oh, imbangin lah. Iya benar. Itu kelas 1 ya. Iya. Kelas 2-nya udah mulai biasa nih. Iya udah mulai biasa itu mbak, ngerokok ngerokok Di kayak tas- ibarat ngomong nih beli kayak biasa aja. Biasanya kan kayak ketakutan gitu mbak beli, Iya. ini udah kayak biasa aja, beli aja gitu. Pernah nggak ketahuan sama guru, sama wali kelas, atau sama dicepuin lah sama teman sekelas itu ke guru? Pernah sih mbak, kayak karena kan guru ini kan kayak curiga juga sih mbak, orang ini si saya ini mbak kayak Iya. ngumpet terus sih, kayak di belakang di gudang terus nih, kayak bu gurunya ini kayak curiga gitu. Paling ada yang Perhatian nyepuin gitu ya mbak, paling ada yang Iya. nyepuin, pasti kan anak-anak yang cewek ya Iya. mbak, yang nyepuin. Udah itu pas kami lagi ngerokok ini lagi kelas berapa, kelas 2 lah mbak itu, udah ini karena sering ngerokok itu kelas 2 itu ini
gurunya kayak ngumpet-ngumpet gitu pas kami lagi ngerokok kayak biasa aja gitu. Nah ada guru langsung buang kami, isi putungnya langsung kami buang Mbak. Karena takut ketahuan ya, bahaya juga nih, bisa disekor. Terus gurunya negor atau hanya nasehatin atau Nggak, dimarahin? dimarahin. Oh ngapa lo? Kamu ngapain ngerokok nih? Ini kan di sekolah, bukan ini katanya, bukan untuk ngerokok katanya gini-gini. Kata si ibunya, ibu guru. Ya kami kayak nggak ngaku gitu, udah-uduran. Takut gitu ya. Udah-uduran ini bu, yang ngerokok ini. Akhirnya kan sama udah-uduran ya bang. Akhirnya ya gitu, akhirnya kayak dinasehatin gitu. Ngapa sih ngerokok masih kecil? Gini-gini ngapa ngerokok? Nyusahin orang tua lah gitu. Dipanggil Iya, Mbak. ke kantor atau dinasehatin di tempat? Dinasehatin depan. Ya, tapi nggak sampai dipanggil ya orang Enggak, tua. karena kan rokok bawa barang ini Iya, apa itu rokoknya langsung udah kami buang ya mbak. Iya, nggak ada Dia lagi bukti bawa lah ngintip, istilahnya. kami langsung buang. Nggak ada bukti fisik gitu. Iya, itu kan. Nggak, buktinya nggak kuat, makanya mungkin Dinasehatin aja gitu. sama udah kayak bau mulut kami kan Iya. kecium ya mbak. Iya. Jadi paling ibunya kayak udah tahu udah apa baunya kan udah kayak ketahuan gitu mbak. Tapi kan nggak ada barang bukti sama aja gitu. Ya dinasehatin. Ngapain sih kalian bawa rokok kalian ini ngerokok pasti kan kayak gitu. Ngapain sih ngerokok itu buang-buang duit gitu bakar duit gitu kan Iya. bang gitu. Kami duduk aja diem aja dengerin ceramah. Emang udah bisa nyari duit kata ibu guru tuh ya kan diem aja nunduk gitu nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Terus itu kelas 2 ya? Iya. Kelas 3-nya makin. Wah kalau kelas 3 itu udah kayak biasa aja gitu mbak. Kita beli di warung itu kayak tadinya malu-malu ya mbak. Iya. Beli 1, 2 nyuruh kadang nyuruh orang. Kalau ini enggak udah kayak biasa aja. Beli sendiri gitu? Iya beli sendiri kayak Budi beli nih beli rokok kadang sebungkus kadang kayak pas nggak ada duit nih mbak ngeteng gitu ngeteng beli kadang beli 2 biji 3 biji 3 biji itu sehari? iya iya sih sehari mbak. Jadi sambil ngerokok nyantai gitu. Iya. Bareng-bareng teman itu belinya apa sendiri? Sendiri karena kan udah berani ya beli iya sendiri. karena kan sekalian ngerokok di situ karena kan di situ warungnya nyediain ketengan jadi sambil duduk nyantai di belakangnya itu ada kayak tempat nongkrong gitu jadi nongkrong kadang ada pas ada temen ya saya kasih mbak Iya. rokoknya beli 3 nih kasih 1 nih ketengin rokok 1 gitu. Terus kan lulus, nah masuk SMA nih. Lingkungan di SMA-nya apakah sama kayak lingkungan di SD teman-temannya nih ya? Sama suka ngerokok atau ada sedikit perbedaan di SMA-nya? Kalau di SMA sih mbak ya banyak sih mulai banyak yang ngerokok makin banyak yang ngerokok makin berani malah jadi ibarat tuh udah normal gitu ya semua kayak udah biasa gitu udah mbak biasa. ya ada juga sih yang nggak ngerokok tapi banyak yang ngerokok Lebih banyak yang ngerokok gitu. Jadinya merasa wah saya nggak sendiri nih, banyak temen gitu. Iya benar. Oke, itu kelas 1 sampai saat ini ya? Iya benar. Sampai sekarang ya kecanduan gitu mbak. Sampai ya itu kemarin itu diagnosa oleh dokter katanya paru-parunya kotor gitu mbak. Sebelumnya orang tua adik ini udah tahu belum? Taunya sejak kapan adik mulai merokok? Kalau orang tua sih belum tahu mbak. Karena kan saya kan merokoknya diem-diem gitu mbak. Tapi kan namanya orang tua ya, orang tua pernah muda juga ya. Pasti kan ada insting juga, curiga, bau mulut apa ngeliatin apa kok ada yang beda gitu mbak. Mereka pasti udah kayak udahlah biarin aja lah. Tapi pas ke rumah sakit ini orang tua jadi tahu ya setelah dijelasin sama dokter? Iya jadi tahu jadinya dimarahin sekarang nih. Jadi respon orang tua marah gitu adik? Ya marah sih kayak marahnya cuma kayak dinasehatin gitu mbak. Besok-besok awas aja lo merokok. Dimarahin loh ini. Dek setelah dari dokter dikasih saran nggak untuk tadi kan bilang disaranin untuk stop ya merokok ya karena Iya. emang udah parah sedangkan adik ini usianya masih muda sekali gitu Iya kan. benar. Ada nggak sih rasanya masih
badan fisik. tubuh kita ya mbak, fisik kita sudah kayak gini, masa iya sih masih ngerokok. Tapi rasa itu masih tetap ada sih mbak, kayak kita nih, kayak saya nih mbak mau ngerokok. Kadang-kadang sih mbak, walaupun saya udah kayak gini sih, udah Tetap. ngerokok sebatang dua batang, ibarat untuk pelampiasan aja, untuk penasaran aja sih, karena kan udah kecanduan ya mbak. Gitu. Memang harus pelan-pelan, nggak semudah itu Iya sebenarnya ya. benar mbak. Ya, kalau boleh tahu kapan terakhir ngerokok? Baru-baru ini setelah periksa dari dokter. Itu 4 hari yang lalu sih mbak, setelah periksa itu udah tahu ya mbak. Tapi kata bapak sih nggak usah lagi sih, kamu nggak boleh ngerokok lagi, ini kamu udah kena penyakit ini, udah paru-paru kamu udah kotor, udah hitam kan katanya, gini nggak boleh lagi, kata dokter juga udah ngomong gitu. Tapi masih ngumpet-ngumpet, kemarin itu mbak masih kayak mencoba ngerokok lah, habislah 2 batang kemarin mbak. Tapi udah better ya daripada Iya sebelumnya. udah ngurangin gitu loh mbak. Tadinya sih sebelum, karena belum ketahuan sih saya sakit ini mbak, kadang bisa 2 bungkus ngerokok tuh mbak, karena kan udah kecanduan ya mbak, kayak ngerokok itu. Apalagi pas pusing tuh mbak, kalau pas pusing ya 2 bungkus ngerokok tuh habis. Sehari itu. Iya, kadang kan pas pusing nih habis ngerokok, ambil lagi, namanya rokok ya bang, nggak kerasa udah habis, beli lagi sebungkus nih mbak, udah itu habis lagi, udah itu karena duit udah habis ya udah. Sambil ngopi ya mbak? Kadang pas pusing sih mbak, menurut saya pas pusing, karena banyak tugas Jadi pelampiasannya sekolah, ke sama rokok. juga kadang juga sih pusing banyak sih mbak, pusing mikirin percintaan juga. Udah mulai Iya dong mbak. Udah remaja, lagi puber. puber, Kan? Oke. ada gebetan lah mbak. Oke. Super system. Nggak apa-apa sebenarnya, itu kan jadi penyemangat kita aja. Iya. Apalagi kalau misalnya doinya ini satu sekolah ya sama kita, jadi kita agak semangat Iya. gitu kan. Tapi dia ini mbak, doi saya ini mbak, itu beda. Saya IPA, dia IPS Nggak gitu. apa-apa, yang penting tetap di jalan yang positif. Benar, ya hindari ya tahu sendiri pak, anak zaman sekarang kalau pacaran gimana kan. Iya. Kita nggak boleh menormalisasikan itu. Iya, benar. Kalau bisa ya kita harus menjaga lah ya. Oke. Apalagi adik kan cowok, jadi dijaga baik-baik ceweknya gitu ya. Iya. Oke. Menurut adik skala berapa? Kan tadi adik bilang 2 bungkus tuh sehari, dalam sehari kalau lagi pusing gitu kan, kayak tugas, mikirin segala macem kayak yang dipikirin. Itu kan udah termasuk kecanduan ya, udah akut tuh canduan. Iya benar. Menurut adik ada nggak sih dari skala 1 sampai 5 berapa tuh? Kalau satu itu Berapa masih ya? rendah, kalau 3 atau 4 itu ya masih sedang lah, tapi kalau 5 itu udah sangat-sangat apa ya, Berapa ya mbak? berat Kalau skalanya itu, ya menurut adik. skalanya itu menurut saya sih mbak, Udah di tahap berapa ini? bisa. Sebelum periksa ke dokter ya ini ya. Tadinya sih sering ngerokok sih itu mbak, skalanya itu 5 sih, karena Udah sangat-sangat ya. kecanduan Kecanduan itu banget. mbak. Sampai Iya sakit. bayangin aja mbak, ya. 2 bungkus itu ibarat ngomong. Tapi itu nggak setiap hari kan, kalau misalnya ada Ya nggak masalah setiap aja. hari ya lah, ibarat ngomong nih mbak, kalau setiap hari bisa berapa juga mbak duitnya. Iya, bener. Dari mana duitnya? Dari duit jajan itu lah mbak. Tapi kan ya mungkin karena adik ini usianya masih sangat muda gitu ya, masih rentan lah ibaratnya. Iya benar. Terus dihantam dengan rokok yang wah luar biasa banget ya, jadinya ya fisiknya lebih cepat melemah daripada yang lainnya gitu, daripada bapak-bapak. Kalau bapak-bapak kita ya kurang tahu juga sih kenapa mereka bisa bertahan ya. Iya. Ngerokok banyak banget rokok yang dihisap dalam sehari itu kan, tapi mereka masih sehat. Kita nggak tahu ya dalamnya, kita kan bukan dokter gitu. Oke. Kalau setelah dari dokter ini kan dikasih saran ya sama dokter, Iya benar. setelah
skala berapa menurut adik? Skala Kalau 1 udah sampai 5. diomong sama dokter ini sih udah mulai berkurang sih mbak, skalanya udah 2 sih 2 menurut ya. saya sih mbak, karena kan pertama udah ada gejala, gejalanya paru-paru, udah ada gejala ya mbak, gejala paru-parunya udah hitam gitu loh mbak. Itu kan pertama udah ada gejalanya, keduanya ini bahaya juga nih mbak, bisa-bisa untuk kesehatan ini aja udah kena kesehatan ini mbak ya, bisa-bisa masih muda mas sudah mulai berkurang lah mbak ngerokok itu. Takut, ada rasa Iya takut takut juga sebenarnya. sih mbak, apalagi ngeliat jarum suntik mbak, ngeri banget sih. Tapi ya untuk saat ini sebenarnya Ade ini udah apa ya, keren, udah hebat lah istilahnya, udah mau ngikutin saran dari dokter. Ade juga udah apa ya, tahu resikonya, udah bisa introspeksi, oh bahwa saya ini kalau dilanjutin terus nggak bagus loh untuk kesehatan saya. Iya benar. Ade ini udah bisa berpikir lebih dewasa ya dari sebelumnya. Iya. Kalau yang sebelumnya kan yang penting rokok, bodo amat kali ya sama kesehatan. Pasti kan ketika adik memutuskan merokok itu kan udah tahu kan resikonya apa, karena ya rokok udah, bahkan ada kan di label merek rokok itu Iya. pasti ada nih resiko untuk gagal jantung, bahkan kebocoran, bahkan apa sih kanker, segala macam tumor. Pasti kan adik udah bisa baca dan udah tahu lah istilahnya Iya. resiko. Tapi namanya kita perokok ya mbak, walaupun di situ udah ada gambarnya yang merokok membunuhmu, bisa menyebabkan tenggorokannya jebol ibarat Iya, ngomong, benar. lobong gitu loh mbak, sama juga paru-parunya ya itu yang hitam Ya, itu ada tetep kan aja yang merokok. nah itu kan berarti sebelumnya itu emang udah tahu resikonya, Iya. tapi masih dilanjut. Iya. Gitu. Karena kan udah kecanduan Iya, gitu lah mbak. bener. Tapi kalau untuk sekarang udah mulai berpikir, wah bahaya nih gitu. Benar. Udah apa ibaratnya udah dapet saran dari dokter, udah didiagnosa juga kan. Udah itu dari orang tua juga udah nggak, udah tahu, udah nggak bolehin setuju lagi lah intinya ya. merokok itu. Jadi ada pikiran untuk berubah, tapi sejauh ini emang udah hebat, soalnya menurut saya sendiri itu nggak gampang ya prosesnya, pasti luar biasa banget kita nahan-nahannya, entah digantikan menggunakan permen ataupun apa, tapi itu sebenarnya udah hebat karena udah mau berusaha. Benar. Gitu. Oke. Untuk sekarang ini ada nggak sih menurut tadi itu kayak perubahan, kan waktu ngerokok itu, masih ngerokok aku tuh kayak ada rasa sebelum periksa ke dokter nih ya, ada rasa nggak enak kah di badan, atau rasa sering sakit tenggorokannya atau gimana? Ada? Mulai ini sih mbak, mulai kerasa itu sih, kerasa kayak kita nih saya nih mulai kerasa dari sakit itu sih, kayak ngerokoknya itu kayak nggak enak di badan gitu mbak, keluar keringat dingin gitu. Pikir saya mbak, apa ya, biasanya enak-enak aja sih ngerokok gitu, kok tambah sekarang kok kayak sama jantung ini kayak nggak normal, berdebar-debar gitu, kayak gimana gitu loh mbak, kayak mau keluar keringat dingin gitu. Biasanya kayak normal aja ngerokok itu. Jadi di situ ada yang ngerasa curiga, Iya. bilang sama orang tua, dan orang tua memutuskan untuk pergi ke dokter. Iya, ke rumah sakit. Oke. Setelah periksa, ada nggak perbedaan dari sebelumnya kan ngerokok terus nih setiap hari, nah sekarang ini kadang satu, kadang malah enggak gitu kan, ada nggak perbedaan fisiknya? Perbedaan fisik mbak, menurut saya sih mbak enak di badan. Tadinya kita ngerokok itu nggak apa itu mbak, yang pas sudah mulai kerasa sakit itu kan keluar keringat dingin, udah itu jantung berdebar-debar itu. Pikir saya ngapa ya mbak, biasanya normal-normal aja. Setelah udah ke rumah sakit, udah mengetahui bahwa diagnosa oleh dokter karena paru-parunya kotor gitu mbak, udah menghitam gitu ya, mulai was-was gitu mbak, takut gitu juga. Namanya manusia ya mbak, kita punya rasa takut, punya rasa gimana gitu loh mbak, kayak ngeri juga gitu, masih muda udah penyakitan. Iya.
Berarti untuk keadaan fisik sekarang lebih baik ya daripada sebelumnya. Iya, udah mulai kayak gimana gitu mbak, udah mulai enakan gitu mbak. Karena Tapi kan nggak ini namanya kita mah udah diagnosa ya mbak, tapi setelah nggak ngerokok itu mbak kayak mulai enak gitu mbak. Tadinya makan, ibarat nih kita nih jauh dari rokok aja susah gitu, sekarang ini banyak makan sih mbak menurut saya sih, karena kan perbedaannya itu ya. nafsu, jadi Ya. nafsu makan bertambah, udah itu kayak ngeliat rokok itu kayak udah, karena udah ada diagnosain, jadi ngeri juga gitu ngeliat rokok, orang rokok, ngeliat orang rokok itu kayak ih apa sih rokok tuh, Oh, kayak ngeri udah juga. mulai gitu ya. Iya, takut juga gitu lah mbak. Ada nggak sih dek kayak ada tuh ngerasa rugi gitu karena merokok, masalah rugi finansial, keuangan maupun rugi fisik untuk saat ini, ada nggak ngerasa rugi, nggak ngerasa kayak nyesel gitu, ada nggak? Kalau ngerasa nyesel sih untuk saat ini nyesel banget sih mbak, karena apa ya, kita udah, fisik kita udah kena, udah itu sama kata ibu guru dulu yang Ya. dulu itu ngomong, ngapa sih ngerokok itu, buang duit, itu bakar duit gitu, itu jadi nyesel juga, bener juga sih kata guru itu. Iya. Gitu. Jadi ini udah mulai apa ya, pikirannya udah mulai nggak ada gunanya deh Iya kayaknya bener ngerokok banget. gitu kan. Oke, tapi saat ini masih sering kontrol ke dokter kan untuk melihat perkembangan sejauh mana, udah apakah lebih baik ataukah masih dalam proses apa ya, penyembuhan gitu. Kalau untuk ke dokter sih udah sih mbak, udah ke dokter katanya ya itu istirahat dulu, jangan ngerokok dulu, udah itu ya diomongin itu ini mbak, katanya nggak usah ngerokok lagi pokoknya, nggak usah ngerokok lagi katanya, bahaya itu ngerokok, malah nambah parah nanti penyakitnya itu, gitu mbak, kata si dokternya ngomong gitu, jadinya ya udah kayak gitu. Berarti sekarang masih konsumsi obat ya? Ya minum obat sehari itu mbak bisa 3 kali sih minum obat tuh, obat obat batuk, karena kan sering batuk-batuk juga sih mbak, karena kan paru-paru ya mbak, sering juga kayak badan ini tiba-tiba panas, tiba-tiba dingin, nggak jelas gitu loh mbak. Udah itu yang ketiga itu nggak enak makan, tapi kemarin ini karena nggak ngerokok lagi udah enak makan mbak, alhamdulillah lah ada perubahan gitu loh mbak. Sekarang ini ada nggak sih usaha adek untuk bisa sembuh dari itu? Apakah adek olahraga atau makan makanan yang sehat atau ngejaga apa ya, ngejaga kekebalan tubuh untuk saat ini? Ada nggak usahanya? Usaha saya sih mbak, kalau kata dokter ini, kata dokter jangan ngerokok lagi ya, kemarin itu udah ngelongin gitu mbak, nggak, ibarat tadinya ngerokok sebungkus kadang sampai 2 bungkus, kadang 2 bungkus, udah mulai 1-2 biji aja, tapi ini udah mulai ada perubahan lah, ini besok besok ini niat saya tuh mbak, semoga nggak ngerokok lagi gitu mbak, dengan saya mau ngisi waktu dengan olahraga, kayak ibarat ngeluarin keringet gitu loh mbak, lari, jogging apa gimana gitu, apa kita banyakin waktu dengan keluarga dan ngobrol apa gimana gitu loh mbak, karena kan saya ini tertutup mbak, karena udah kena penyakit ini di rumah terus ya mbak. Ya, jarang main sama teman berarti sekarang? Iya sekarang udah jarang mbak, udah banyak di rumah, banyak waktu di rumah sama di dalam kamar, tapi makanya itu saya ada cara itulah mbak, dengan cara olahraga, mengisi waktu dengan olahraga, udah itu ngobrol dengan keluarga, sharing lah mbak, gitu gimana sih ini, nanti kan ibu dan bapak, Abi dan Umi memberi masukan gitu. Tapi alhamdulillah orang tua adek kayak support, selalu Benar. ngasih dukungan ya gitu ke adek ya. Oke, itu udah baik banget sih menurut aku. Ini mbak boleh nanya nggak mbak, Oh boleh, silakan aja teh. tips
supaya mempertahankan, kan saya ini kemarin tuh kan udah mulai mengurangi merokok ya Mbak. Iya benar. Tipsnya untuk untuk mempertahankan merokok itu apa ya Mbak? Kalau tips dari aku sendiri, yang pertama tadi kan ada udah udah nyebutin ya, udah mau ngikutin saran dari dokter, Benar. udah bisa ngurangin, walaupun ya kadang-kadang masih satu batang, tapi kan itu udah maksimal ya, sehari satu batang itu. Yang kedua, adik tadi juga udah olahraga, udah banyak ngobrol sama orang tua, quality time sama orang tua, udah mulai apa sih istilahnya tuh jarang main. Sebenarnya main pun nggak apa-apa, tapi kita harus punya berpikir, udahlah kalau misalnya ada teman yang nawarin nggak usah gitu. Tapi sebenarnya kalau saran dari aku, kalau bisa kurang-kurangin nongkrong sama orang yang perokok, karena asap itu juga tuh dapat memicu gitu. Walaupun kita nggak ngerokok, tapi asap itu sangat berpengaruh besar sama kesehatan kita sebenarnya gitu. Selain itu, ada juga harus berpikir positif, karena itu sangat penting sih menurut aku. Ketika kita berpikir positif, pasti banyak banget dampak-dampak positif tuh yang menghampiri kita. Jangan kita terus-terusan waktu kita tahu kita nih punya penyakit ini, kita selalu mikir, aduh aku takut nih, aku bisa sembuh nggak ya gitu. Tadi kan karena adek udah usaha nih, udah ngikutin saran dokter, udah usaha dengan olahraga, makan makanan yang sehat. Nah, adek berpikir positif aja, kalau aku nih bakalan sembuh loh, aku nih nggak akan kembali lagi ke masa sebelumnya gitu. Jadi adek harus punya mindset bahwa aku bisa gitu. Bisa sembuh lah ya. ya. Benar, jangan menyerah. Nah itu aja sih kalau tips dari aku sendiri. Menurut adiknya aja, kalau misalnya adek mau suatu saat nih adek ada pikiran, saya pengen loh nyoba lagi ngerokok, ya adek berpikir lagi ke depannya, wih kemarin ini aku ngerokok udah begini, masa mau aku ngerokok lagi gitu iya, ya. benar. Lebih baik mempertahankan daripada mengobati lagi gitu kan, karena ibarat kita kerja 2 kali gitu. Iya. Kan. Sama aja kita kecebur lubang sama gitu. Benar. Udah tahu kita udah kena penyakit gara-gara ngerokok, malah kita ngerokok lagi, malah bahaya untuk diri kita ya Mbak. Benar. Namanya umur ya Mbak, kita Iya. pengen tahu. Kalau boleh tahu, selain merokok dulu ada nggak sih pernah nyoba-nyoba yang lain? Kalau itu sih Mbak, cuma ngerokok doang. Ngerokok doang. Ngerokok. Ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Udah sih Mbak, itu aja. Masalahnya kan saya minta saran dari Mbaknya, karena kan udah saya bilang tadi, karena kan ngerokok itu makanya masuk rumah sakit udah beberapa hari yang lalu gitu. Ya, benar. Gitu. Tipsnya dari Mbak kan masuk akal juga gitu Mbak. Jadi kita jadi bisa memotivasi. Saran Mbak juga bisa membuat kita bisa lah ibarat sembuh dari penyakit itu Mbak. Masa iya kita yang buat penyakit itu, saya yang buat penyakit itu Mbak, karena ngerokok, masa nggak bisa diobati? Ya, ibaratnya gini loh, kalau kita sendiri nggak berubah, lalu siapa lagi? Benar. Karena kita yang punya penyakitnya, nggak mungkin orang lain yang ngubah gitu kan. Diri kita inilah yang ngubah. Namanya juga dokter ya Mbak. Dokter kan cuma ngasih saran doang. Mau dilakuin monggo, enggak ya tanggung resiko gitu. Apalagi kalau misalnya saya tetap merokok gitu Mbak, jadi saya yang nanggung kan, yang sakit kan saya gitu Mbak. Bener nggak Mbak? Oke. Bagus banget sih, mulai udah mulai berkembang, udah mulai bisa berpikir nyata gitu kan, realistis loh ya. Bukan menyalahkan produk rokok, tapi untuk saat ini emang bahaya. Emang bahaya sih Mbak. Apalagi sampai kecanduan parah. Kalau kecanduan parah itu udah sangat-sangat dalam sih Mbak. Ibarat ngomong nih, dia ngerokoknya itu, kita nggak kasih masukan berapa kali pun, kalau dirinya sendiri nggak mau berubah ya nggak akan berubah gitu kan. Sama aja bohong. Iya, sama aja bohong. Yaitu kesadaran tuh ada pada diri sendiri gitu kan. Benar. Oke, baik sekali.
udah nemuin solusi gitu kan dari permasalahan. Jadi itu tadi eh, jadi Ade bisa nggak sih menyimpulkan dari sesi konseling kita hari ini sedikit saja kesimpulan terakhir dari sesi konseling kita hari Iya, ini? kalau bisa saya simpulkan sih Mbak, yang Mbak omongin itu yang bisa mengubah diri kita menjadi lebih baik itu ya diri kita, Nah, bukan orang dokter lain. ataupun orang lain. Ya, Ya semua itu tergantung diri kita. Ketika kita mau berubah tapi tidak sesuai dengan realita, Mbak, percuma. benar. Semua itu harus ada tindakan. Ya. Ketika tidak ada tindakan, Tidak sama aja ya, bohong. benar. Gitu. Makanya itu dari situ saran dari Mbak sudah bagus sekali menurut saya, Mbak. Sudah memotivasi saya menjadi lebih baik. Oke. Itu bisa menjadi masukan yang baik menurut saya sih, Mbak. Setelah kita berbincang-bincang tadi, menurut saya Ade emang sebenarnya udah luar biasa sih. Benar. Udah sampai ke tahap ini udah luar biasa. Karena Ade udah mau usaha gitu kan. Saya menghargai proses. Proses itu kan Tidak lama mudah. gitu ya, tidak mudah gitu. Jadi pelan-pelan, intinya berpikir positif aja, pokoknya harus bisa gitu. Intinya saya bisa gitu kan. Intinya yang saya pikirkan sekarang ini, orang saja bisa. Ya. Saya melihat orang-orang di luar sana kan ada sih, Mbak, yang kecanduan. Bisa tadinya sembuh. perokok pasif Dan bisa sembuh bisa juga. sembuh gitu, Bisa Mbak. stop gitu. Masih saya yang udah kena penyakitan Benar. Mana tidak masih bisa, muda gitu ini kan. masih muda, nggak bisa mengobati mengurangi rokok itulah, Mbak. Sip, hebat. Semoga kedepannya dia jadi lebih baik lagi, Iya, itu lebih yang pasti, Mbak. sehat, lebih dewasa gitu ya. Oke, apa ada yang mau ditanyain lagi dari sesi konseling kita hari ini? Udah, Mbak, itu cukup sih menurut saya. Udah. Pendapat Mbak sih sudah baik dan bagus. Semoga pendapat Mbak bisa memotivasi saya dan saya bisa sembuh dari penyakit yang saya derita Iya, ini, amin. Semoga. yang diagnos oleh dokter ini. Ya. Terima kasih ya, Mbak. Ya, sama-sama. Tetap semangat. Intinya selalu usaha, selalu berdoa gitu aja sih ya. Makasih udah percaya untuk datang ke sini. Benar, Mbak. Udah jauh-jauh datang ke sini ngelakuin. Makasih udah percaya sama saya, udah jauh-jauh datang dari rumah ke sini untuk melakukan sesi konseling. Iya. Pastinya saya bakal menjaga sebaik mungkin apa yang kita obrolin dari tadi ya. Benar, Mbak. Oke. Kalau misalnya nanti di kemudian hari ada problem kah yang berbeda atau problem yang sama, ayo boleh banget untuk sharing ke saya. Nanti kita bakalan rencanain lagi untuk sesi konseling berikutnya. Iya. Kalau masih ada yang belum terselesaikan gitu Iya, ya. benar, Mbak. Tapi semoga saja untuk hari ini Ade udah bisa menemukan kan tadi, menemukan solusi, udah bisa menemukan sebabnya, udah bisa mengendalikan diri gitu. Benar, Mbak. Oke, siap. Untuk saat ini mungkin waktunya sudah cukup ya. Iya, Mbak. Terima kasih ya, Mbak, sudah memberi masukan, sudah memberikan saran. Terima kasih. Semoga saya bisa menjadi lebih baik Amin. dan bisa sembuh dari penyakit yang diagnos oleh dokter. Terima kasih sarannya, Mbak. Oke, sama-sama. Ini tetap semangat ya. Pasti itu, Mbak. Oke, langsung aja ya kita akhiri sesi konseling kita hari ini. Semoga nanti adik pas pulang selamat sampai tujuan, adik cepat sembuh. Oke, Iya, benar, itu Mbak. harapan kita bersama. Iya, terima kasih ya, Mbak. Sama-sama. Iya. Pamit pulang dulu ya, Mbak. Iya, hati-hati ya di Bye-bye. jalannya. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam.